Guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku lagi sama teman aku. Jadi kita hari ini siaran di hari Sabtu 23 Juli. Abis dia siaran di jam 10 sampai jam 1, aku nyambung jam 1 siang sampai jam 4 sore. Oke, jadi teman aku ini namanya Haryadi. Terus dia ini sekarang kegiatannya tuh kuliah di semester 7, berarti semester akhir. Ambil jurusan apa nih? Saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, ke ilmu komunikasi kan bukan dipecah sih, kayak ada lebih ke spesifiknya kemana? Ke public relation sama broadcast. Tapi berhubung aku ngambilnya public relation, jadi ya berhubungan sama masyarakat lah. Oh, berhubungan sama masyarakat. Berarti kalau magangnya ada istilah magang atau apa kalau di komunikasi? Ya, magang. Itu magangnya ke masyarakat berarti ya? Kayak instansi perusahaan juga, mungkin di bagian PR atau humas bisa. Oke. Selain siaran radio, kamu juga punya kegiatan nih ya. Kita lihat dulu kegiatan Haryadi. Kita lihat dulu video berikut ini. Pemirsa, upaya pemerintah Kabupaten Banjarmasin untuk melakukan pemekaran sejumlah kelurahan di Kecamatan Talang Kelapa ternyata tidak mudah. Salah satunya Kelurahan Sukajadi yang luas wilayahnya dinilai belum memenuhi syarat. Pak, untuk masjid ini Dewi Pak, berdirinya sejak kapan ya Pak? Masjid Kimaragin ini dibangun oleh seorang ulama yang pada abad 18-an. Beliau membangunnya pada abad 18. Berbincang pagi ini bersama Pak Ismail selaku bendahara dari Masjid Muarrogan ini, Polda Jatinegara. Guys, itulah tadi sejumlah video yang aku ambil dari Instagramnya Haryadi. Jadi dia ini selain sebagai mahasiswa semester akhir dengan jurusan komunikasi, selain itu juga ia aktif sebagai penyiar radio. Itu dari tahun berapa sih? Penyiar radio sebenarnya saya mulai dari tahun 2017 akhir, cuman sempat vakum stop beberapa tahun dan lanjut lagi di tahun 2022 ini. Oke, nah jadi dia itu pernah siaran di tahun 2017 ya? Yes. Terus vakum, habis itu karirnya ke TV lokal, yaitu Val TV. Val TV ini adalah merupakan TV lokal di Kota Palembang yang paling nomor 1 ya di Kota Palembang. Terus Haryadi kemarin ngikut audisi ya? Audisi di tahun 2021 saya audisi. Ya, itu 2021. Terus sekarang udah jadi penyiar Val TV dengan membawa acara Liputan Sumsel. Yes. Di Liputan Sumsel ini kan aku juga sering nonton. Itu Haryadi kalau di dalam ruangan itu sebagai presenter ya, kalau di luar ruangan sebagai reporter. Nah, pertanyaannya, enakan mana nih jadi presenter di dalam ruangan? Kan nggak perlulah kita yang berada ketemu sama yang namanya debu, dan di lapangan tahu sendiri kan panas. Nah, atau enakan jadi reporter karena langsung ketemu sama narasumber. Kalau presenter kan beritanya udah jadi nih ya, tinggal baca aja. Kamu sih lebih suka yang mana? Ya, kalau menurut aku pribadi ya, dari kedua peran tersebut di studio ataupun di lapangan itu sebenarnya sama-sama enak sih. Vibes-nya itu berbeda-beda. Kalau kita di lapangan kita langsung ke social experience-nya itu dimana kita nggak melihat tag, kita nggak ada teleprompter, jadi langsung to the point, langsung ada kasus ataupun situasi yang ada di situ kita langsung ngomongin dengan unsur 5W plus sentuhan yang pastinya. Dan kalau di studio juga kita tinggal lihat teleprompter depan aja, tinggal baca. Sebenarnya semuanya kalau dipilih ya semuanya pilih ya, karena semuanya ya hobi gitu, senang di dunia kayak gitu. Oh, berarti dua-duanya menyukai. Iya sih, kalau udah diterjunin di dunia seperti itu harus menyukai, karena kita nggak tahu kan diletakkan di bagian apa ya. Jadi harus siap di bagian manapun. Nah, kan baru ya di Val TV itu baru setahun ya. Berarti belum pernah nggak sih pas ditunjuk jadi reporter tapi dalam kasus kriminal kayak narkoba dan segala macam, itu pernah? Kalau di Val TV saya reporternya itu beda-beda program nih ya. Kalau di program kayak kasus itu ada programnya tersendiri dan juga ada presenternya tersendiri. Kalau aku kan programnya itu program soft news gitu, jadi berita-berita santai. Kalau kriminal saya belum pernah, karena itu programnya berbeda, ada reporternya lagi. Nah,
kan tadi ada Sob News itu untuk program dari namanya aja Sob kan lembut. Nah, kalau untuk program yang kayak kriminal, kecelakaan itu apa namanya? Hot news ya atau gimana? Itu kayak berita gerbek ya. Kalau di Pos TV itu gerbek itu memang menyajikan berita-berita kriminal seputar Kota Palembang. Kalau dia program saya itu tetapnya di Halo Palembang khusus reporter gitu kan, itu memang berita-berita yang santai kayak berita-berita tentang kesenian, berita-berita tentang pariwisata, berita-berita tentang sejarah seperti itu. Kalau untuk yang kriminal itu ada di acara gerbek dan itu ada reporternya tersendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Kamu juga termasuk orang yang menurut aku aktif lah di lokal ya. Ada nggak sih niatnya atau keinginan mau ke TV nasional atau mau berkarir di TV nasional? Karena kan jurusannya memang komunikasi dan basicnya juga ada presenter, penyiar dan nggak menutup kemungkinan dari diri kamu pribadi mau nggak sih ke TV nasional? Of course ya, pastinya impian tuh pasti ada untuk ke nasional ya, apalagi saya memang di dunianya komunikasi ya. Kalau misalnya kita udah basah ya diceburin, kalau basah jangan dikeringin lagi. Jadi ya kalau memang udah di posisi itu ya kita ambil posisinya. Dan untuk sekarang ya aku masih belajar, masih juga mau melanjutin pendidikan aku. Jadi kalau maybe lah kalau udah pendidikan udah selesai, saya pengen coba ke TV nasional. Kan kamu sudah ada di dunia komunikasi dan sebentar lagi akan menjadi sarjana komunikasi. By the way, dari universitas mana sih? Saya jurusan ilmu komunikasi dari Universitas Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya? Oh gitu. Yeah. Terus anak nomor berapa? Aku anak terakhir dari 4 saudara. Nah, Haryadi ini kan aku sering nonton baik itu di feed Instagramnya atau siaran, dia tuh punya karakter suara tuh yang slow. Bener sih, kayaknya kamu emang bawa acara yang soft news itu emang pas banget. Kayaknya memang di TV tuh dipilih sesuai dengan karakter suara ya? Ya benar, karena memang aku pernah pengen pindah ke program siaran dan dari produsernya juga nggak boleh karena tipe suara kamu tuh lembut nggak cocok di program ini, jadi kamu di sini aja gitu. Oke, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan untuk Haryadi dan mudah-mudahan sih ya suatu saat nanti memang bisa ke TV nasional, bisa mengembangkan lagi bakatnya. Dan aku yakin banyak banget anak-anak yang mengambil jurusan komunikasi. Menurut kamu dalam mengambil jurusan komunikasi itu apakah kita harus menekuni dunia broadcasting atau gimana ya, maksudnya takutnya mereka ini salah pilih jurusan gitu kan. Banyak anak yang milih komunikasi tapi ternyata pas di komunikasi mereka tuh tipe orang yang introvert gitu, pendiam gitu kan. Jadi jangan sampai salah jurusan juga. Dan kelihatannya Haryadi tuh bukan tipe orang yang say hello tuh nggak terlalu ya, cuman dia bisa berkomunikasi, maksudnya jadi presenter tuh bisa gitu kan. Apakah jadi anak komunikasi itu harus pandai ngomong atau gimana? Gimana ya, stigma orang itu kalau bilang anak komunikasi itu pasti komunikasinya bagus, komunikasinya lancar, tapi enggak deh gitu, karena memang di beberapa teman-teman saya memang di kelas itu memang ya kalau dibilang komunikasi bagus tuh enggak, cuman ya back to yourself aja sih. Kalau misalkan kita kuliah itu harus ngambil sesuai basic kita, jadi kalau misalkan tugas itu enggak kebeban. Oh, lebih ke tugas ya? Iya, karena ya memang kalau misalkan kita senengnya di A, kita masuk di B, jadi nggak balance dong. Jadi ketika kita basic kita di misal di komunikasi, ya udah kita masuk ke komunikasi. Misalkan basic kita di bidang IT, ya sudah kita masuk ke komputer, karena memang berkesinambungan sama jurusan, sama diri kita. Jadi setiap tugas itu nggak kebeban. Apalagi kuliah harus mikirin skripsi, harus mikirin proposal dengan jurusan yang sesuai kita ambil seperti itu. Jadi biar nggak kebeban. Jadi ya kalau misalkan mau ngambil kuliah ya harus dengan jurusan apa yang. Nah, dari beberapa stasiun TV, nggak apa-apa ya berkhayal ya, kamu pengen banget masuk stasiun TV nasional yang mana? Berhubung saya berita, saya pengen masuknya ke patroli sama liputan 6 ya? sama SCTV, karena menurut aku itu dari presenternya dan juga beritanya ya bagus. Gitu. Karena salah satu role model aku ada di salah satu presenter di salah satu TV lokal itu, TV nasional itu. Patroli sama apa tadi? SCTV liputan 6. Oke, mudah-mudahan Ibu Siwi Direktur Indosiar melihat video ini ya. Oke, Haryadi, thank you so much udah mau diajak berbincang di vlog aku yang sederhana ini. Thank you, sukses selalu.